berdampak besar terhadap pelaku usaha. Kenaikan harga Dexlite dikeluhkan sopir angkutan logistik. Pemerintah Kota Baru perhatikan keluhan jalan desa Binturu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini hadir menjumpai Anda di edisi spesial bertepatan dengan Hari Kartini, Selasa 21 April 2026. Pemirsa, selain 3 berita utama tadi, serangkaian informasi menarik juga akan kami hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bersama saya Nita Aprilia, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi per 18 April lalu di angka rata-rata 20% dari harga normal mencetak rekor sejarah kenaikan tertinggi harga gas LPG. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari PT Pertamina Patra Niaga, harga gas LPG non-subsidi di wilayah Kalimantan Selatan mengalami penyesuaian. Tak tanggung-tanggung, penyesuaian menurut sejumlah agen gas LPG mencapai 20% dari harga normal. Di tingkat agen atau pangkalan, bright gas 5,5 kg semula dijual di harga Rp97.000, naik menjadi Rp114.000 atau naik Rp17.000. Bright gas 12 kg semula Rp202.000 mengalami penyesuaian harga naik Rp36.000 menjadi Rp238.000. Pemilik agen pangkalan gas LPG di Jalan Veteran Banjarmasin Adi Chandra, naiknya harga gas non-subsidi berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan ini pun menjadi rekor sejarah kenaikan harga tertinggi gas LPG. Per tanggal 18 semalam, yang 5,5 kilo asalnya 97 jadi 114.000. Kita hitung rata-rata ya hampir 20%. Yang ini 202.000, sekarang 238.000. Naiknya 36.000, cetak sejarah kenaikan tertinggi sekarang. Kalau kita berharap turun 1.000, 2.000, naik sudah 30, rasanya ngalih. Kita berat, kasihan yang menengah ke bawah. Memang ini untuk menengah ke atas, tapi akhirnya mereka mikir ke bawah. Perbandingan kalau ini satu tabung yang subsidi itu sampai 11 tabung, ya semua orang kadang mikir. Yang paling kita takutkan pindah. Ini sudah mulai banyak yang mau berjual yang 12 kilo. Kita ulun jual aja, awalnya kayaknya motor biar di eceran 30 pada bapak aja masih murah. Nah, Pak, menyiasatinya ini, menjaganya, bingung kita. Agen gas LPG meminta pemerintah untuk bisa lebih memperketat pengawasan terhadap penyaluran tepat sasaran. Disparitas harga yang cukup jauh dari gas subsidi dan non-subsidi, serta masih mudahnya mendapatkan gas subsidi oleh kalangan yang bukan menerima, berpotensi besar membuka celah untuk peralihan penggunaan gas bersubsidi. Sementara itu, Saudara, kenaikan harga LPG non-subsidi berdampak besar terhadap pelaku usaha yang bergantung pada kebutuhan utama gas LPG. Meski demikian, pelaku usaha mau tak mau harus menerima dan memutar otak untuk menyesuaikan kenaikan yang terjadi. LPG menjadi kebutuhan utama pelaku usaha. Kenaikan harga LPG kembali menjadi pukulan bagi UMKM setelah mulai merangkaknya harga kebutuhan pokok lainnya. Momokori salah satunya. Dalam per hari, ia harus memenuhi 10 tabung gas LPG 12 kg untuk 10 cabang miliknya. Kenaikan harga yang mencapai 20% lebih ini membuatnya sempat terkejut. Meski mau tak mau, tetap menerima dan harus memutar otak untuk usahanya tetap berjalan di tengah minimnya keuntungan. Soal penjualan, kayak itulah namanya semua serba larang loh, serba mahal lah atau jadi penjualannya kurang gitu. Tapi ya apa yuk mensiasatinya ya terus saya jalan kayak itu. Nah
Mau kada mau lah malah. Nah, tetap mau kada malah. mau kayak itu namanya usaha lah ini aja. Jadi tetap baik ya, mudah-mudahan karena ada solusinya kayak apa ke depannya lah. Mudahan ada yang salah satu bahannya diturunkan, terutama kan gas. Kalau gas ini kan orang banyak yang pakai gitu, ternyata ibu rumah tangga. Nah kalau kami ini yang pakai gas yang dana tupang lah, ya tuh ini ada kenaikan, ya sudah. Tetap aja lah ya, malah. tetap produksi kami ke depan. Tapi meski semakin tipisnya keuntungan penjualan, sejumlah pelaku usaha masih berpikir keras untuk menaikkan harga. Namun jika kenaikan ini terus berlangsung, termasuk kenaikan harga yang tak tertahankan, maka pelaku UMKM dengan berat hati harus menaikkan harga jual agar tak merugi. Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Dexlite kian mencekik para pelaku usaha transportasi dan logistik di Kota Banjarbaru. Sejumlah sopir mengeluhkan harga yang naik hampir Rp10.000 per liter sehingga membuat biaya operasional membengkak tajam. Beginilah kondisi para supir angkutan logistik di jalur Kalimantan Selatan. Mereka hanya bisa pasrah saat mengisi bahan bakar jenis Dexlite di SPBU Trikora Kota Banjarbaru. Meski harga terus melambung, para supir tidak memiliki pilihan lain karena aturan perusahaan yang mewajibkan penggunaan bahan bakar non-subsidi tersebut. Salah seorang supir, Rahmadi, mengatakan kenaikan yang terjadi pada bahan bakar jenis Dexlite cukup tinggi. Awalnya Rp14.800, sekarang Rp24.650 per liter. Ia berharap harga dapat dinormalkan kembali. Naiknya 10.000-an. Awalnya berapa? Awalnya kan 14.800. Sekarang sudah 24.600. Sekarang 45. 9,9. Oke. Mana kalau dapat naik ini, Pak? Pemerintahnya aneh lah. Kenapa jadi aneh? Kenapa? Ada biorong dinaikkan kan? Malah buat pelangsiran yang diuntung. Dari perusahaan update. Kenapa ada bio dinaikkan? Malah pelangsiran itu menggunakan bio. Yang dijual belikan dari apa kan bio. Kalau naik ini apakah dikurangi bang misi atau tetap? Enggak, tetap. Masalahnya kita menggunakan minyak kan tetap. Sehari bisa habis berapa? Ya tergantung perjalanan. Keluhan serupa juga datang dari Abdullah, seorang supir mobil box. Ia mengaku jika biasanya uang Rp200.000 bisa mendapatkan 20 liter, kini untuk 10 liter saja ia harus merogoh uang hingga Rp250.000. Baru kamu dapat 18 liter kah? 20 liter kah? Ini bang misi berapa tadi? 10 liter aja. Oh ya 100 turun. 20.000 10 liter. Ya turun aja lah. Oke. Bagian ini. Dan ini nggak bisa kah ngisi BBM lainnya bisa? Bisa harus ke perusahaan lah. Meski harga melambung tinggi, volume pengisian BBM tidak bisa dikurangi karena kebutuhan jarak tempuh yang tetap. Para supir berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan harga BBM non-subsidi ini agar beban pekerja di sektor logistik tidak semakin berat. Selain Dexlite, bahan bakar yang ikut naik juga seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Saudara, kerusakan jalan poros Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kota Baru. Sudah sepekan ini alat berat hilir mudik di jalan poros Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru. Alat berat diturunkan Dinas PUPR Kabupaten Kota Baru untuk melakukan pemeliharaan jalan yang kondisinya rusak parah. Jalan yang tersentuh perbaikan sepanjang kurang lebih 2 km. Pekerjaan mencakup penimbunan batu di titik-titik rawan, pembuatan parit, dan pemasangan gorong-gorong. Kepala Desa Binturung, Budi Rahman, mengatakan pada tahun lalu juga ada kegiatan pemeliharaan jalan di wilayahnya. Ia pun mengapresiasi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kota Baru terhadap peningkatan infrastruktur di daerah pelosok. Sangat urgent karena jalan poros PU yang kurang lebih 9 km di Desa Binturung ini bagian dari jalan penghubung dari beberapa desa antar kecamatan. Jalan PU ini merupakan salah satu urat nadi perekonomian warga masyarakat Desa Binturung. Jadi terima kasih, sekali lagi kami ucapkan
kepada Bapak Bupati Kota Baru yang telah merespon positif mengalokasikan alat berat secara cepat ke Desa Binturung untuk menstandarkan jalan desa di Desa Binturung ini. Sementara itu pihaknya berharap di APBD Perubahan 2026 nanti, Desa Binturung mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah daerah melalui kegiatan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa yang akan dilaksanakan oleh Kodim 1004 Kota Baru guna mempercepat pembangunan infrastruktur desa termasuk akses jalan. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara Menteri LH tekankan percepatan kelola sampah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik hadiri apel siaga Gerakan Indonesia Asri di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemerintah menegaskan percepatan pengelolaan sampah sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Apel siaga Gerakan Indonesia Asri digelar di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik. Aksi dilanjutkan dengan korve di kawasan pasar sebagai bentuk gotong royong membersihkan lingkungan. Pemerintah menilai persoalan sampah di daerah masih didominasi masalah tata kelola. Karena itu, kepala daerah diminta mempercepat sistem pengelolaan sampah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Melaksanakan kurve nasional di Kabupaten Banjar. Kurve ini memanifestasi dari arahan Bapak Presiden, yang turun Pak Presiden untuk kepada seluruh Bupati Wali Kota dan Gubernur se-Indonesia untuk melakukan kurve keprihatinan yang cukup sangat serius dari Bapak Presiden terhadap tata kelola sampah. Memang harus menjadi concern utama kita. Bapak Presiden 2 hari yang lalu di dalam rakor pembekalan untuk para ketua DPRD Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia di Magelang mengingatkan sekali dengan sangat keras. Kita bila mana ingin menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas di tahun 2045, maka permasalahan dasar harus kita selesaikan lebih awal. Jadi permasalahan dasar yang hari ini menjadi polemik di seluruh kabupaten kota, yaitu penanganan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar mendapat apresiasi setelah penghentian praktek open dumping sejak awal 2025. Kabupaten Banjar diharapkan dapat menjadi contoh nasional dalam mewujudkan kota bersih bagi masyarakat. Selain itu, Saudara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrofik juga mengapresiasi deklarasi gerakan Kilau Emas dalam pengelolaan dan pilah sampah yang melibatkan unsur pemerintah dan juga masyarakat Kota Banjarbaru. Menurut Hanif, sebagai kota dengan indeks pembangunan manusia tinggi di Kalimantan Selatan, kualitas hidup Banjarbaru perlu selaras dengan capaian tersebut. Kelola dan pilah sampah untuk Banjarhumas di Kota Banjarbaru. Kelola dan pilah sampah untuk Banjarhumas di Kota Banjarbaru. 1. Deklarasi Gerakan Kilau Emas bergaung di lapangan Murjani Banjarbaru pada 20 April 2026. Komitmen kelola dan pilah sampah untuk Banjarbaru Emas ini dideklarasikan oleh unsur pemerintahan, unsur kemasyarakatan, unsur akademisi, unsur pelaku usaha, dan unsur praktisi. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrofik mengapresiasi deklarasi ini. Langkah ini dikatakannya dapat mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA. Akan tetapi, Hanif Faisal mengingatkan walau capaian penanganan sampah di Banjarbaru sudah mencapai 93%, namun Banjarbaru masih perlu membenahi pengelolaan sampah, yakni terkait bentuk tempat pemrosesan akhir yang masih open dumping. Sampah Banjarbaru dengan jumlah 200 ton per day ini masih perlu ditingkatkan penanganannya.
secara cakupan sebenarnya sudah mencapai 93%. Artinya semua sampah telah dikolek dan dibawa ke TPA Banjarbaru. Namun demikian, pelaksanaan TPA-nya belum sesuai dengan norma yang dimintakan di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam undang-undang tersebut telah jelas-jelas tertulis bahwa tempat pemrosesan akhir sampah harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Namun yang dilakukan masih open dumping. Nah, open dumping kita maknai sendiri, kegiatan tersebut amat sangat memberikan tekanan lingkungan hidup yang luar biasa. Sesuai dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup yang sejalan dengan gerakan Indonesia Asri oleh Presiden Prabowo Subianto, budaya pilah sampah dari sumbernya menjadi akar penyelesaian terhadap permasalahan sampah. Mengingat indeks pembangunan manusia Kota Banjarbaru yang tinggi di Kalimantan Selatan menjadi modal untuk penanganan sampah di Kota Banjarbaru dinilai bukan sebagai permasalahan yang terlalu rumit. Menurut Hanif, sesuai kebijakan nasional, tahun 2029 pengelolaan dan penanganan sampah nasional sudah harus mencapai 100%. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK Seleksi Nasional berdasarkan tes atau SNBT 2026 dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia dari tanggal 21 April hingga 29 April. ULM menegaskan komitmen sebagai salah satu panitia pelaksana UTBK untuk mengawal pelaksanaan UTBK secara transparan. Sebanyak 11.358 peserta mengikuti ujian tertulis berbasis komputer Seleksi Nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT 2026 di Universitas Lambung Mangkurat ULM, diantaranya terdapat 5 peserta disabilitas. ULM menyiapkan 9 lokasi ujian dengan 24 lokasi laboratorium komputer sebagai ruang ujian, yakni 23 ruang ujian di kampus utama Banjarmasin di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, dan 1 ruang ujian di Gedung Fakultas Kedokteran di Jalan Veteran Banjarmasin. Selama UTBK berlangsung, ULM menerapkan sterilisasi di lingkungan sekitar ujian, yakni dengan penutupan sejumlah fasilitas kampus dan pembatasan kegiatan olahraga di sekitar lokasi ujian. Wakil Rektor 1 ULM Bidang Akademik Iwan Aflani menegaskan komitmen ULM sebagai pelaksana UTBK yang transparan dan inklusif. Segala bentuk ketidaksesuaian data administratif atau kecurangan akan didiskualifikasi langsung dan akan ditentukan sanksi lebih lanjut bila terindikasi kecurangan secara terencana. Kami selalu berkoordinasi dengan panitia pusat yang ada di Jakarta, terutama nanti kami akan mendeteksi sedini mungkin misalnya adanya anomali data, ada kejanggalan data peserta, kemudian juga melakukan tindakan yang lebih preventif. Kalau terbukti melakukan kecurangan, maka hasil ujiannya dibatalkan. UTBK dilaksanakan dari tanggal 21 hingga 29 April 2026. Pada hari sesi pertama, sebanyak 645 peserta mengikuti UTBK di ULM dengan 21 peserta tidak berhadir. Penerimaan mahasiswa baru di ULM sendiri menargetkan kuota besar dari hasil UTBK SNBT, yakni minimal 40% bagi tiap prodi. Hal ini sesuai dengan ketetapan kuota penerimaan mahasiswa baru bagi PTN, yakni SNBT minimal 40%. Saudara, semarak perayaan Hari Kartini akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, ratusan siswa tampil beda dengan balutan busana adat Nusantara hingga didominasi siswi perempuan sebagai petugas upacara. Selain memperingati hari lahir sang pelopor kebangkitan perempuan, momentum ini juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya kesetaraan. Warna-warni pakaian adat dari berbagai penjuru Nusantara warnai peringatan Hari Kartini di Sekolah Dasar Negeri Semangat Dalam 5 Barito Kuala. Sebagai simbolis kepemimpinan dan kepercayaan diri perempuan di lingkungan sekolah,
Peringatan Hari Kartini tahun ini, seluruh petugas upacara didominasi oleh siswi perempuan. Kepala SDN Semangat Dalam 5, Jauhar Rashid mengatakan, momentum ini bukan sekedar peragaan busana, melainkan sarana bagi siswa untuk meneladani perjuangan Kartini, khususnya dalam meraih hak pendidikan dan kesetaraan. Perempuan diharapkan mampu menjadi mitra sejajar laki-laki dalam belajar maupun berkarya. Petugasnya sengaja saya tunjuk kepada semua ibu guru supaya lebih memantapkan kepada anak-anak bahwa perempuan itu juga sama. Jadi anak-anak, siswa lebih mengerti dengan kedudukan perempuan. Kedudukan perempuan untuk memajukan negara Indonesia. Untuk menambah antusiasme, pihak sekolah turut memberikan apresiasi bagi siswa dengan kostum adat terbaik sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta budaya sekaligus menanamkan nilai-nilai Kartini sejak dini. Semangat Raden Ajeng Kartini kembali dihadirkan di Kabupaten Tanah Laut. Melalui perpaduan anggun kebaya klasik dan keunikan nuansa khas Banjar, kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi. Memperingati Hari Kartini 147 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menggelar lomba kebaya klasik dan kebaya nuansa Banjar. Diikuti oleh 24 perwakilan TP/PKK kecamatan dan organisasi wanita, momentum ini menjadi ajang untuk memperkenalkan kembali kekayaan busana daerah sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Selain sebagai ajang pelestarian budaya, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong perempuan Tala untuk terus menjadi inspirasi positif lintas generasi. Meningkatkan kebudayaan mereka jadi mereka internasional. Jangan sampai kita yang terbawa oleh mereka, tetapi salah satu kiatnya adalah dengan perkenalkan terus-menerus budaya kita. Mungkin anak-anak sekarang sangat sedikit sekali yang mengenal bagaimana kita dulu. Mungkin ibu-ibu dan wanita atau PKK masih ada ingat zaman dulu itu ada lomba ngadi saliro, ngadi musono, bagaimana tata cara pakai yang baik, untuk tata, etika, itu dulu dilombakan loh ya. Kita mungkin GOW apa dulu organisasinya kan yang lomba sanggul itu. Lupa saya, pokoknya dulu dari cara kita makan, cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi, itu bahkan ada lombanya. Melalui lomba ini, pemerintah daerah berharap nilai-nilai etika, tata cara berpakaian, serta adat istiadat leluhur dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi muda. M. Saifullah, kontributor TVRI Kalsel. Profesi pengemudi identik dengan dunia laki-laki yang keras dan menguras tenaga. Namun stigma tersebut dipatahkan oleh sosok perempuan cantik dan tangguh yang berani mengambil resiko mengemudikan bus transportasi umum Banjarbakula. Terminal Gambut Barakat kilometer 17 sebagai pusat yang menghubungkan transportasi umum bus Trans Banjarbakula tampak tidak terlalu ramai. Trans Banjarbakula ini melayani rute wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, hingga Tanah Laut. Mulai pukul 4.30 pagi sampai dengan pukul 19.35 malam. Dari suasana terminal yang tidak ramai ini, ada seorang perempuan cantik yang mengemudikan salah satu bus Banjarbakula. Menempuh ratusan kilometer setiap harinya, salah satu pengemudi bus Trans Banjarbakula, Afifa, membuktikan bahwa ketangguhan tidak mengenal gender. Perempuan cantik ini adalah salah satu dari sedikit perempuan yang memilih profesi sebagai pengemudi bus dan mematahkan stigma pengemudi bus identik dengan laki-laki. Bagi Afifa, mengemudikan bus Banjarbakula adalah kebahagiaan. Ia memilih pekerjaan itu karena keahliannya mengemudi, juga senang bisa bertemu dengan orang berbeda setiap harinya.
enak aja kerja di lapangan, terus kayak kenal orang baru sama penumpang baru, jadi lebih banyak relasi juga, banyak teman, senang aja. Buat driver cewek di Indonesia tetap semangat, jangan nyerah, kita sama kan, kita nggak cuma cowok yang bisa di lapangan, kita cewek juga bisa. Deru mesin bus dan hiruk-pikuk penumpang menjadi menu sehari-hari perempuan yang telah berprofesi sebagai pengemudi bus selama 5 tahun ini. Suka duka telah Afifah hadapi dengan banyaknya rupa dan pola tingkah penumpang yang beragam. Meski demikian, pengemudi cantik yang mengendari bus dengan rute Banjarmasin Martapura ini tetap menjalani profesinya dengan sabar. Afifah menjadi simbol perempuan yang berani mematahkan stigma, seperti Kartini yang berani memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan tanpa membeda. Sosok Agus Liana menjadi bukti nyata bahwa semangat perjuangan perempuan masih terus hidup melalui aksi sosial di tengah masyarakat. Dedikasinya dalam membangun posyandu dan bank sampah Kunang-Kunang kini menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Agus Liana membuktikan bahwa peran seorang ibu rumah tangga bisa melampaui urusan domestik. Di tengah kesehariannya, ia mendedikasikan waktu dan pikiran untuk memperbaiki kesejahteraan warga. Langkah ini ia mulai karena melihat lingkungan tempat tinggalnya yang saat itu belum memiliki fasilitas kesehatan dasar maupun sistem pengelolaan sampah yang memadai. Menyadari tidak adanya layanan kesehatan yang dekat bagi anak-anak, Agus Liana berinisiatif mendirikan posyandu. Tujuannya sederhana, menyediakan tempat bagi para orang tua untuk memantau tumbuh kembang buah hati serta menjadi sarana edukasi mengenai gizi. Kehadiran posyandu ini membantu memastikan balita di lingkungannya mendapatkan perhatian kesehatan yang layak secara rutin setiap bulan. Masalah lingkungan juga menjadi perhatian serius bagi Agus Liana. Karena belum adanya sistem pembuangan yang tertata, dirinya mendirikan bank sampah Kunang-Kunang. Melalui program ini, ia mengajak warga untuk mulai memilah sampah dari rumah ke dalam kategori organik, plastik, dan kertas. Agus Liana mengatakan, dirinya terus mengajak warga sekitar, terutama ibu rumah tangga, untuk memilah sampah dan rutin mengikuti kegiatan posyandu, karena memberikan banyak manfaat. Tantangan tersulit ini meyakinkan masyarakat, habis itu mengajak masyarakat. Nah, itu tantangan kita yang tersulit. Jadi dengan cara kita kalau mengajak masyarakat itu tersulit ya. Jadi mereka itu kita rangkul, kita sosialisasikan cara pengomposannya gimana, cara anorganiknya pemilahannya gimana, dikemanakan begitu. Habis itu dengan cara supaya masyarakat percaya. Jadi kita harus memberi contoh dulu sama masyarakat. Kita harus berhasil, lalu kita contohkan ke masyarakat. Nah, begitu kita cara meyakinkan masyarakat. Pengelolaan sampah dilakukan secara produktif. Limbah organik diolah menjadi pupuk untuk kebun sederhana di sekitar lokasi bank sampah. Selain sampah harian, bank sampah Kunang-Kunang juga menerima barang elektronik besar yang sudah tidak terpakai, seperti kulkas, AC, hingga dispenser, untuk nantinya disalurkan ke pengepul atau bank sampah yang lebih besar. Kini apa yang dirintis oleh Ibu Agus Liana telah berjalan rutin dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga, terutama ibu-ibu. Antusias menyetorkan sampah kering mereka, karena hasilnya dapat membiayai operasional posyandu dan bank sampah. Lingkungan pun menjadi jauh lebih asri, tertata, dan nyaman untuk ditinggali. Kalau saya sendiri manfaatnya banyak ya. Sampah ini sangat berguna untuk menambah penghasilan nyatanya juga. Terus dengan kita memperhatikan sampah, lingkungan jadi bersih, Pak. Warga sekitar simpatik aja ya menerima dengan program pemilahan sampah ini, karena kan mereka merasakan manfaatnya juga, menjadi lingkungan yang bersih, menjadi nyaman gitu. Berkat dedikasinya, posyandu dan bank sampah Kunang-Kunang
kerap mendapatkan penghargaan dari pemerintah provinsi karena dinilai sukses mendukung program kerja pemerintah daerah. Dengan kepedulian dan kerja keras, siapa saja bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan generasi masa depan yang lebih sehat. Sementara itu, Saudara, perjuangan Raden Ajeng Kartini terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Semangat emansipasi yang dulu diperjuangkan kini semakin nyata dalam peran aktif perempuan di berbagai bidang kehidupan. Perempuan modern saat ini tidak hanya hadir sebagai pendamping, namun telah menjadi penggerak di sektor pendidikan, ekonomi, hingga politik. Kehadiran mereka memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perempuan menjalankan peran ganda, yaitu sebagai wanita karir sekaligus menjadi ibu di lingkungan keluarga. Kondisi ini mencerminkan pergeseran nilai sosial yang semakin mengakui peran perempuan, baik di ruang publik maupun domestik. Di era digital, akses terhadap informasi dan teknologi semakin memperkuat posisi perempuan. Berbagai platform dimanfaatkan untuk menyuarakan isu-isu sosial, termasuk kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan keadilan sosial. Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi. Diskriminasi, stereotip gender, serta kesenjangan upah masih menjadi perhatian bersama yang memerlukan penanganan serius. Semangat perjuangan Kartini dinilai tetap relevan untuk dihidupkan dalam kehidupan modern. Perempuan diharapkan terus berperan aktif, tidak hanya dalam menuntut hak, namun juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Karenanya sekarang itu sudah sangat multi ya. Multi artinya beragam itu peranan perempuan. Dia tidak hanya peran di domestik, rumah tangga, tapi juga sudah banyak sekali perempuan yang berada di luar rumah tangga, di pekerjaan mereka, di karir mereka, di lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah itu. Jadi sekarang itu perempuan punya banyak kesempatan untuk berperan di luar rumah tangga, di luar fungsi domestik mereka itu. Banyak contoh ya, mereka para perempuan ini menunjukkan karir yang luar biasa ya, untuk sama-sama membangun negeri ini, membangun benua. Peran perempuan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkemajuan. Peran wanita dalam era kesetaraan gender tetap menuntut pemahaman akan kodratnya sebagai bagian dari keseimbangan sosial dan nilai-nilai kehidupan. Perjuangan Kartini untuk bangkit dan setara sesungguhnya mendedah dari keterkungkungan yang dihadapi perempuan di era Kartini masa lalu. Saudara, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Dan laporan hari ini akan disampaikan oleh Brigadir Deko Henratmoko dari Satlantas Polres Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Deko Henratmoko, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 April 2026, melaporkan langsung situasi arus lalu lintas, tepatnya di Simpang 4, Guntung Manggis, Banjarbaru, melaporkan situasi arus lalu lintas. Terpantau dari arah Trikora yang akan menuju ke arah Palem, terpantau ramai dan lancar. Dan sebaliknya yang dari arah Palem yang akan menuju ke arah Trikora, Landasan Ulin, terpantau ramai dan lancar. Kami himbau kepada pengguna jalan, baik roda 2 ataupun roda 4, agar selalu berhati-hati, tertib dalam berkendara, dan tetap mengutamakan keselamatan. Demikian laporan untuk situasi arus lalu lintas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Saudara, sebanyak 671 jemaah calon haji Kabupaten Banjar resmi dilepas dalam prosesi di Martapura. Jemaah akan diberangkatkan dalam 5 kelompok terbang melalui embarkasi Banjarmasin. Sebanyak 671 jemaah calon haji Kabupaten Banjar tahun 2026 resmi dilepas Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsi. Prosesi pelepasan dirangkai dengan sholat hajat bersama di Masjid Nurul Iman Martapura. Ratusan jemaah Kabupaten Banjar ini terdiri dari 292 laki-laki dan 379 perempuan. Seluruh jemaah akan diberangkatkan dalam 5 kelompok terbang melalui embarkasi Banjarmasin. Pemerintah daerah berharap seluruh proses keberangkatan dan kepulangan berjalan lancar. Jemaah diingatkan untuk meluruskan niat ibadah serta menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian haji. Mudah-mudahan jemaah dari kita Kabupaten Banjar menjalankan haji berjalan dengan selamat sampai tujuan dan diterima oleh Allah SWT dengan total haji mabrur. Kembali dengan selamat 671, mudah-mudahan kembalinya 677 kita doakan. Dan mudah-mudahan kita yang ketiga di sini, mudah-mudahan kita doakan juga tahun sebagai haji dan yang berangkat, mudah-mudahan kita diberangkatkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah termuda Kabupaten Banjar tahun ini tercatat berusia 13 tahun dan tertua 82 tahun. Seluruh jamaah diharapkan diberikan kelancaran, keselamatan, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji dan hajah yang mabrur. Kementerian Haji dan Umroh Kota Banjarmasin telah menerima sebanyak 590 koper untuk didistribusikan kepada para calon jemaah haji. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 21 koper tidak dapat didistribusikan dan akan dikembalikan ke Kanwil. Kementerian Haji dan Umroh Kota Banjarmasin telah menerima sebanyak 590 unit koper haji untuk didistribusikan kepada para jemaah calon haji. Sebanyak 569 telah berhasil didistribusikan. Setiap jemaah mendapatkan 1 koper besar, 1 koper kecil, tas paspor, serta tas armusna yang akan digunakan selama perjalanan ibadah haji. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, 21 koper gagal didistribusikan kepada para jemaah calon haji. Gagalnya pendistribusian beberapa koper para jemaah calon haji, diantaranya karena adanya kerusakan berupa keretakan koper, merek yang tidak tercantum, sarung tidak ada, serta adanya sarung koper dari embarkasi lain yang masuk ke embarkasi Banjarmasin. 21 koper yang tidak sesuai selanjutnya akan dikembalikan ke Kanwil. Hingga saat ini penyaluran telah dilakukan kepada para jamaah kloter 1 dan 8, sementara untuk proses pendistribusian mencapai 80%. Dan koper alhamdulillah sudah kita distribusikan yang diterima dari ekspedisi, dalam hal ini PT Pos Indonesia, itu berjumlah 590. Dan kita bagikan dengan jamaah dari kloter 1 dan kloter 8 itu berjumlah 569. Sedangkan sisanya itu kita laporkan lagi ke Kanwil. Kementerian Haji dan Umroh Kota Banjarmasin mendistribusikan unit koper kepada para jemaah calon haji secara bertahap dan diprioritaskan untuk jamaah yang tergabung dalam kloter awal sebanyak 354 jamaah calon haji kloter perdana dari Kota Banjarmasin diberangkatkan ke embarkasi pada hari Kamis pukul 4 dini hari. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengapresiasi paguyuban masyarakat Jawa Barat, Baraya Sunda, yang telah mendukung upaya pelestarian seni budaya di Bumi Bersujud melalui pertunjukan kolaborasi tarian tradisional dan pengembangan seni tari. Paguyuban Baraya Sunda Tanah Bumbu menampilkan beragam pertunjukan seni budaya pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-6 di Aula Kodim 1022 TNB. Berbagai atraksi tarian tradisional Jawa Barat dan kolaborasi kesenian daerah Banua dipersembahkan anak-anak, remaja hingga kaum ibu Tanah Bumbu. Dari tarian merak, jaipong hingga ketuk tilu.
tabuhan alat musik tradisional serasi dengan gerakan atraktif para penari, sehingga membuat ratusan pasang mata tamu undangan dan anggota Baraya Sunda kagum. Tak sedikit dari mereka mengabadikan momen ini menggunakan gawainya. Pemerintah daerah pun membuka ruang seluas-luasnya bagi lembaga adat atau organisasi kemasyarakatan di Tanah Bumbu untuk berkreasi, khususnya dalam mengembangkan potensi seni dan budaya, guna menarik kunjungan wisatawan dan berdampak positif pada geliat UMKM lokal. Kepada seluruh lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, silahkan untuk berkreasi di bidang budaya, di bidang seninya, silahkan dikembangkan dan eratkan persatuan kita semua. Hidup Tanah Bumbu beraksi. Luar biasa, paguyuban atau lembaga adat yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu saling bersinergis dalam pembangunan. Mereka ekspos kebudayaan kita yang mendatangkan wisatawan luar daerah, luar provinsi, yang menumbuhkan UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Bukan hanya memerayakan hari jadi saja pada hari ini, tapi kita dapat mengukuhkan ketua umum baru dan pengurus baru. Insya Allah ke depannya pengurus yang baru dengan ketua umum Kang Fikri Alfian akan membawa Baraya Sunda Tanah Bumbu lebih bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Tanah Bumbu. Amin. Kuncinya dari kita seluruh anggota itu kenapa bisa solid, karena menjalankan dari leluhur kita harus saling asah, saling asih, dan saling asuh. Perayaan ulang tahun ke-6 Baraya Sunda Tanah Bumbu dirangkai dengan pelantikan kepengurusan baru untuk periode 2026 hingga 2029. Kegiatan dihadiri anggota DPRD Kalsel dan DPRD Tanah Bumbu, serta sejumlah pengurus paguyuban dan ormas adat Banjar, Dayak, dan lainnya. Saudara, ribuan warga tumpah ruah di lapangan Murjani Banjarbaru serbu sajian 15.000 porsi soto Banjar. Penyajian dan pengenalan kuliner lokal ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap kuliner khas Banjar. Ribuan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sekolah yang masih berseragam hingga lansia, tampak antusias memadati area lapangan Murjani Banjarbaru demi menikmati sajian gratis 15.000 porsi soto Banjar. Kegiatan makan besar yang dilaksanakan dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota ini sukses menarik perhatian warga. Aroma harum kuah soto berbumbu rempah khas Banjar yang mengepul dari puluhan stand langsung disambut antusiasme warga yang rela mengantre panjang. Salah seorang guru SD Negeri 5 Komet, Nauratul Husna, mengatakan sengaja membawa anak didiknya untuk mengenalkan identitas kuliner mereka sendiri, yakni rasa soto Banjar yang sebenarnya. Anak-anak diharapkan menikmati soto dan bisa merasakan bagaimana ciri khas soto Banjar yang sesungguhnya, karena di Banjarbaru juga banyak soto dari daerah lain kayak soto Lamongan. Jadi dengan adanya soto Banjar ini, anak-anak akan mengenal bagaimana sih soto Banjar yang sebenarnya. Warga lainnya, Zainal Abidin, mengatakan sajian belasan ribu soto Banjar ini sangat memuaskan warga yang hadir. Soto, gimana rasanya nih Om? Enak, mantap. Porsinya cukup aja lah. Kalau bisa tambahin lagi. Sudah berapa stand nih dikunjungi nih di sini? Satu. Mau nambah lagi lah? Kalau diberi kita tambah, kita makan. Mungkin apa yang menjadi harapannya sih Om? Harapannya? Ya. Harapannya tahun depan lebih baik lagi, lebih besar lagi acaranya. Lebih meriah lagi dari sekarang ini. Sambil makan dengan duduk lesehan, warga yang datang terlihat antusias menikmati sajian khas ini di tengah suasana kota yang terbuka. Kemeriahan ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar warga, sekaligus mempromosikan pariwisata kuliner di Banjarbaru. Saudara, peserta event nasional South Borneo Off-Road Expedition atau S-Box Part 1 dilepas secara resmi oleh Wali Kota Banjarbaru melalui staf ahli Rudi. Puluhan peserta S-Box Part 1 ini menjelajah alam Kalimantan, khususnya kawasan ekstrim di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar sepanjang 90 km selama 5 hari.
Puluhan peserta South Borneo Off-Road Expedition SBOX Part 1 ini selain menjadi ajang silaturahmi nasional para off-roader se-Indonesia, juga menjadi ajang promosi kawasan wisata alam di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, yang juga sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Banjarbaru ke-27 tahun 2026. Ketua Panitia South Borneo Off-Road Part 1, Haji Agus Maulana menyampaikan, peserta off-road yang datang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi, serta off-roader dari Pulau Kalimantan sendiri. 45 kendaraan yang terdiri dari 11 tim untuk ekstrim. Itu yang ditempuh 5 hari, di mana jalur startnya di Murjani, di depan kantor wali kota, dan memasuki banyak 70%-nya masuki 30% masuki wilayah Banjarbaru dan 70%-nya kita memasuki wilayah Kabupaten Banjar. Kita dalam program pariwisata yang pasti sudah masuk, mereka bisa menikmati alamnya Banjarbaru ini. Tentu saja Banjarbaru ini kan mayoritas sudah pemukiman, tapi kita di daerah pesisir, tapi sampai di Kabupaten Banjar, di situ masih ada trek-trek yang masih bisa kita jual. Para peserta SBOX Part 1 yang telah jauh hari mempersiapkan diri dan armada menyambut baik diselenggarakannya event off-road nasional di Kalimantan Selatan ini. Selain menjadi ajang silaturahmi para off-roader nasional, juga menjadi sarana mengenalkan wisata Kalimantan Selatan khususnya di sepanjang rute yang dilalui peserta SBOX Part 1 ini. Sampai jumpa di Kalimantan Selatan resmi akan menggelar kejuaraan nasional otomotif Kejurnas Banua Rally 2026 putaran pertama dan kedua pada awal Mei mendatang. Ajang kompetisi otomotif ini menjadi pembuka rangkaian Kejurnas Rally Indonesia tahun 2026 sekaligus mendorong lahirnya pembalap muda berprestasi daerah di kancah nasional dan internasional. Kejuaraan nasional Kejurnas Banua Rally 2026 putaran pertama dan kedua siap digelar di Kalimantan Selatan. Kejurnas ini menjadi pembuka rangkaian Kejurnas Rally Indonesia tahun 2026 dan mendorong lahirnya pembalap muda daerah berprestasi di kancah nasional dan internasional. Kejurnas Banua Rally 2026 diharapkan memajukan olahraga otomotif di tanah air, serta menciptakan dan mengembangkan pembalap muda agar mampu bersaing di tingkat internasional. Ketua IMI Kalsel Edi Sudarmadi di hadapan awak media mengatakan, Kejurnas Rally tahun ini akan digelar mulai tanggal 8 hingga 10 Mei mendatang. Sementara pusat kegiatan akan dipusatkan di Banjarbaru dan menghadirkan puluhan pereli dari berbagai daerah di Indonesia. Kejurnas Rally ini dipimpin langsung Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman sebagai ketua penyelenggara. Kejuaraan rally akan menempuh jarak lebih dari 400 km yang terbagi dalam 2 leg, sebanyak 13 special stage dengan lintasan kombinasi aspal dan gravel yang menuntut kemampuan teknis tinggi dari para pembalap. Di antaranya melintasi kawasan Desa Martadah dan Plehari dengan karakter trek berkecepatan tinggi dilengkapi gundukan dan lompatan yang menantang. Sementara setiap putaran terdiri dari 6 special stage dengan jarak lebih dari 70 km. Edi menambahkan Kejurnas Banua Rally 2026 menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan daerah sebagai tuan rumah event otomotif berskala nasional hingga internasional. Ini akan berdampak kepada kita di Kalimantan Selatan adalah tempat ataupun menjadi membelalakan mata di Kalimantan Selatan dan tentunya akan mengekspos Kalimantan Selatan di kancah nasional bahkan internasional. Nah ini berdampak kepada sport tourism pada kita, sehingga ini menjadi satu agenda yang besar karena rally panjang ini tidak semua daerah yang bisa melaksanakan. Karena apa? Karena memang ini butuh persiapan dan juga cukup menyita segalanya lah, karena
alhamdulillah dalam kegiatan rally di seri pertama dan kedua dengan titel Banua Rally ini menjadi satu terukur kita Kalimantan Selatan untuk bisa bicara secara nasional, tentunya begitu. Kejurnas Banua Rally 2026 ini diharapkan mampu menciptakan antusias masyarakat, para pecinta olahraga dan munculnya pembalap handal Banua, serta mampu mendorong sektor pariwisata daerah atau sport turisme, selain mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pelaku UMKM. Saudara, kita ikuti perakiraan cuaca untuk esok Rabu 22 April 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rara Rahmita Nur Afifah dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Rabu 22 April 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari pada lapisan 3000 feet, terdapat daerah tekanan rendah di Pulau Jawa yang menyebabkan terbentuknya polo konfluensi di Kalimantan Tengah hingga Laut Jawa yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Angin di lapisan 3000 feet dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Selanjutnya untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 16 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 99%. Untuk perakiraan cuaca pada pagi esok hari secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan ringan di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Balangan, dan Tanah Laut, serta terdapat potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kota Baru dan Tanah Bumbu, sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan terdapat potensi terjadi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan, terkecuali untuk Kota Baru dan Tanah Bumbu diperkirakan berawan. Dan pada dini hari diperkirakan masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, serta Kota Baru, sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan berawan. Selanjutnya kita balikkan perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari di perairan Kalimantan Selatan berada pada kategori tenang hingga rendah, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 0,5 di perairan Banjarmasin dan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut. Kami mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada juga terhadap potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Terus saksikan Kalimantan Selatan hari ini hanya di TVRI Kalimantan Selatan. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Saya Nita Aprilia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.